Anak kecil membeli jajan, beli minuman dan roti kelapa. Karena hidup adalah perjuangan, jangan siakan waktu yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah desa yang sangat sederhana. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, dan Allah limpahkan kebahagiaan serta apapun yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Teman-teman, di video kali ini aku tuh lagi di luar ya. Nah, ini aku lagi di Pekanbaru. Tepatnya itu ada di Stadion Utama Pekanbaru di Jalan Nagasakti ya. Nah, ini aku lagi ngajakin anak-anak teman-teman buat main. Sebenarnya kami tuh berangkatnya itu tadi sore gitu ya. Cuman aku sore-sore tadi mampir dulu ke rumah abang aku ya, karena aku tuh mau bawain abang sepupu aku ikan sungai gitu yang sering dipancing sama Pak Su. Dan tadi tuh juga makan dulu di sana. Jadi setelah habis maghrib gitu ya, baru kami tuh pergi keluar teman-teman buat ngajakin anak-anak main gitu ya. Karena memang tujuannya dari rumah pengen banget ngajak anak-anak main. Tapi barokallah tadi itu tuh sebenarnya cuma pengen singgah bentar doang gitu ya, ngantarin ikan. Malah hujan tuh deres banget. Padahal ya teman-teman, di Pekanbaru tuh hujan tuh lagi susah banget turunnya. Malah pas aku lagi di rumah abang aku, hujan tuh turun dengan derasnya, alhamdulillah ya. Tapi untungnya cuma sebentar sih, nggak terlalu lama. Nah, anak-anak lagi main teman-teman, dan di sini aku tuh sama Pak suami sambil jajan gitu ya. Nah, ini aku lagi jajan kerupuk mie. Ini kerupuknya itu yang dari singkong gitu loh teman-teman. Terus dikasih kuah sate dan itu ada mie-nya juga. Ini satu porsinya segini tuh satu gitu ya. Itu harganya 5.000. Tadi anak-anak itu mandi bola, satu orangnya itu 10.000 teman-teman. Terus di sini lanjut anak-anak tuh mancing ikan. Ini juga 10.000 gitu ya teman-teman, sepuasnya sih mainnya. Tadi anak-anak juga nangis-nangis pengen naik mobil-mobilan, tapi hari udah lumayan kemalaman gitu ya. Sedangkan kami kan lumayan jauh ya teman-teman, sekitar setengah jaman dari sini ke rumah gitu. Jadi kata Pak Sami takutnya terlalu malam gitu ya. Insya Allah nanti kalau pas ayah lagi ada rezeki lebih, kita kesini lagi kata Pak suami gitu. Jadi ya lumayan nangis di anak-anak gitu ya teman-teman, karena kalau misalnya mau diajakin anak-anak main untuk apa namanya mobil-mobilan itu pasti mereka nggak mau sebentar gitu ya, dan ujung-ujungnya kalau pas lagi main diajakin pulang malah tambah nangis gitu kan. Makanya lah teman-teman tadi tuh dia setelah setelah kami tuh ngajakin anak-anak mancing ikan, terus juga lanjut beli jajanan, beli minuman lagi gitu ya, dan nongkrong-nongkrong sebentar, kami tuh langsung pulang gitu, dan sampai di rumah itu udah hampir jam 10 malam gitu teman-teman. Oke, setelah sampai di rumah ini ya teman-teman, aku tuh tadi langsung gantiin anak-anak baju dan nyiapin mereka itu tidur. Dan setelah mereka baring-baring teman-teman di kamar ditemenin sama Pak suami gitu ya, biar mereka itu tidur, aku tuh langsung ke dapur buat masak. Kenapa aku nggak langsung tidur gitu ya? Karena besok pagi tuh Pak suami harus kerja teman-teman, dan lauk Pak suami itu belum ada gitu ya. Jadi aku memutuskan untuk masak di malam ini aja, karena badanku tuh sebenarnya agak capek teman-teman, karena udah pergi-pergi gitu ya. Nah, biasanya kalau badanku udah capek gitu teman-teman, takutnya besok tuh kesiangan gitu loh. Makanya aku memutuskan ya udahlah masak di malam ini aja biar capek sekalian gitu ya. Jadi besok kalaupun kesiangan nggak apa-apa, yang penting kan lauknya udah aku masak di malam hari ini gitu ya. Jadi ini aku masaknya tuh udah mulai dari jam 10 malam dan selesainya itu teman-teman di jam 12 malam gitu ya. Karena kalau misalnya di konten ini tuh teman-teman beneran deh apa-apa tuh jadi lama gitu ya. Lagi nyiapin ini dulu, nyiapin bahannya dulu gitu ya. Mungkin kayak kesannya tuh palingan cuman apaan sih masak gini doang, tapi beneran deh teman-teman, buat kalian yang udah ngonten pasti kalian tuh paham banget gitu ya teman-teman, lamanya nyiapin bahan-bahan gitu ya, nyiapin ini, nyiapin itu segala macemnya gitu ya. Dan sebenarnya kalau misalnya di sebalik layar nggak ini aja yang dikerjain, kadang juga nyambi kayak ngeberesin ini dulu, ngelap-ngelapin ini dulu gitu ya. Cuman ya kalau misalnya serba di video semuanya malah bakalan tambah lama gitu. Nah, di sini pokoknya aku memasak menu yang simple, pastinya ini tuh disukai sama Pak suami ya, karena seperti yang sering aku bilang, kalau sekarang ini aku lebih mengutamakan makanan yang disukai sama Pak suami ya teman-teman, daripada makanan yang aku doyan. Tetap ya apapun yang aku masak gitu ya, walaupun kadang aku nggak terlalu suka, tetap aku makan teman-teman, karena sebagai seorang wanita gitu ya, dan sebagai seorang ibu rumah tangga, kita itu kayak bisa gitu teman-teman makan pakai apa aja gitu ya. Nah, yang terpenting itu Pak suami itu besok pagi makannya itu tuh lahap, dan juga pas bawa bekal dia itu juga lahap gitu ya makannya di ini ya teman-teman, di kebun gitu ya.
Nah, di sini temen si terong ini ada juga tahu nih teman-teman, masya Allah. Nah, sebenarnya di sini tuh aku agak takut anak-anak tuh kebangun ya, karena kan ngegoreng-goreng gini pasti agak berisik teman-teman. Tapi tadi aku sengaja nyalain musik dulu sebentar gitu ya ke anak-anak dan Pak suami biar mereka nggak kebangun, karena kasihan ya, udah kecapean main gitu ya dari tadi sore gitu ya. Kami tuh berangkat dari rumah, sampai di rumah itu udah hampir jam 10 malam gitu ya. Pasti anak-anak kecapean karena jam 10 malam itu adalah jam tidurnya anak-anak gitu teman-teman. Aku tuh udah bilang sama Pak suami gitu ya teman-teman, berharap gitu ya kayak misalnya 2 minggu sekali ataupun sebulan sekali gitu ya, pengen banget diajakin terus sama Pak suami keluar gitu ya. Ya nggak mintanya itu bukan yang ke mall shopping-shopping gitu, nggak teman-teman, diajakin ke apa namanya jalan-jalan ke kayak ke stadion gitu ya, ataupun hanya sekedar jalan-jalan kemana gitu ya, keliling-keliling Pekanbaru itu kayak rasanya udah seneng banget. Jangan kan ke Pekanbaru teman-teman, buat ngisi bensin ke Pertamina aja rasanya itu udah happy banget gitu ya sebagai emak-emak gitu. Makanya kayak dari tadi kan sebenarnya Pak suami itu kerja ya teman-teman tadi siang gitu ya, dan aku tuh siang hari nelponnya Pak suami pas jam makan siang karena TV di rumah itu siarannya itu tiba-tiba hilang gitu loh. Jadi aku minta sama Pak suami buat ngarahin gimana caranya ngebetulin TV-nya gitu. Nah setelah TV-nya itu udah bener, aku bilang deh sama Pak suami, ya kita jalan-jalan dong gitu kan, siapa tahu gitu ya kayak lebih fresh aja pikiran, kayaknya udah suntuk gitu di rumah. Karena aku tuh sering ngajakin Pak suami teman-teman, cuman alasannya Pak suami itu kadang capek lah gitu ya, paham sih ya. Tapi nggak tahu kenapa gitu ya, kesambet apa Pak suaminya teman-teman pas aku ngomong gitu, katanya oh iyalah nanti ayah buru-buruin ini nyelesain kerjaan katanya gitu ya, biar nanti tuh bisa pulang cepet katanya gitu. Karena memang kebetulan Pak suami itu kerjanya di kebunnya paman gitu ya, jadi ya itu diborongin gitu loh ke Pak suami. Jadi kapan Pak suami itu lagi nggak ada kerja ya Pak suami kerjanya di situ teman-teman, jadi kayak full terus gitu loh kerjanya Pak suami. Jadi kalau misalnya nggak ada orang lain yang ngajak kerja ya dia kerjanya di kebun paman gitu teman-teman, dan itu lagi nyemprot gitu ya atau ngeracun rumput gitu. Jadi ya kalau misalnya dia itu nggak mau sampai sore, setengah hari pulang juga bisa gitu ya. Cuman memang kebetulan hari itu adalah hari terakhir dia kerja di situ, karena kebetulan udah mau selesai gitu untuk jobnya gitu ya. Makanya kayak jam 3 gitu ya udah nyampe di rumah, dan kata Pak suami nanti habis asar kita berangkat gitu. Tapi habis asar dibilang Pak suami berangkat itu dari rumah udah setengah 5-an juga gitu ya, lewat malahan. Makanya nyampe di rumah abang aku itu udah jam 5-an gitu teman-teman. Ya walaupun cuman mainnya tuh sebentar dan juga kayak cuman ngajakin anak-anak main gitu ya, bukan yang shopping-shopping, belanja-belanja gitu. Aku tuh juga udah happy teman-teman ngelihat anak-anak itu kesenengan banget gitu ya, mandi bola gitu ya, mancing-mancing, terus jajan-jajan gitu. Masya Allah tabarakallah. Semoga Pak suami selalu murah rezeki biar bisa selalu nyenengin anak istri, amin. Aku kan semangat juga teman-teman ngajakin Pak suami jalan-jalan gitu ya, karena kan aku juga habis gajian dari YouTube gitu ya. Jadi aku usahain gitu buat nyisihin sedikit buat nyenengin diri sama nyenengin anak-anak gitu. Kalau misalnya kayak biasanya kan kami suka makan bakso di luar gitu ya. Nah kalau kali ini ya udah kita jajan aja gitu ya, jajannya di Pekanbaru ya teman-teman. Ya walaupun jajannya juga di sana receh-receh sih ya, tapi alhamdulillah kayak udah happy aja rasanya gitu. Nah teman-teman, di sini walaupun udah malam gitu ya teman-teman aku masak-masaknya, tapi kayak rasanya itu nggak sampai hati gitu ya kalau ngelihat dapur ini tuh cucian piringnya numpuk gitu ya. Jadi sambil nungguin sambal mateng, aku juga sambil buat nyuci piring. Nah teman-teman, ini pas aku lagi hampir beres gitu ya untuk masak di dapur gitu ya, tiba-tiba teman-teman hujan itu turun deras banget teman-teman. Dan itu daun pisang yang di belakang rumah atau yang di samping dapur sekarang lah gitu ya, itu tuh kayak ngegesek-gesek ke atap, dan itu bunyinya serem banget teman-teman. Aku tuh bukan tipe orang yang penakut gitu ya, kayak bukan seuzon ya, kayak bukan takut sama setan kayak gitu tuh, bukan yang penakut banget gitu loh teman-teman. Tapi entah kenapa gitu ya di malam ini tuh masya Allah aku tuh bener-bener merinding gitu ya. Jadi aku tuh kayak langsung buru-buru cabut gitu. Oke deh teman-teman, itu dia ya tadi menu kami hari ini. Alhamdulillah, jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya ya teman-teman. Pokoknya seneng banget, lega gitu ya udah masak, dan ini aku lagi nyuci piring. Asli teman-teman, di sini tuh sebenarnya aku lagi nahan-nahan rasa takutku ya, karena hujan tuh deres banget. Yang bikin serem tuh hujannya deres, anginnya deres, dan juga gesekan daun pisang ke atap itu bener-bener
serem gitu ya. Aku tuh pokoknya langsung kayak bener-bener merinding gitu teman-teman. Jadi setelah selesai cucian piring ini langsung matiin lampu, tanpa ganti baju aku langsung langsung tidur gitu ya. Bukan langsung tidur sih, langsung baring gitu. Dan setelah rasa takutku hilang sekitar setengah jaman lebih teman-teman, aku tuh baru ganti baju karena baju ini tuh nggak enak banget dipakai tidur, rasanya kayak gerah gitu ya. Ya Allah beneran deh ya, entah kenapa gitu dadakan kayak tiba-tiba merinding gitu teman-teman. Ya wajar juga sih ya, namanya kan juga udah malam gitu ya teman-teman. Tapi biasanya juga dapurku yang lama kan lebih menyeramkan gitu ya, dindingnya bolong-bolong, tapi aku nggak penakut gitu. Tapi entah kenapa lah pokoknya di malam ini itu beneran deh teman-teman, rasa takutku bener-bener diuji banget gitu ya. Dan di sini aku lagi nahan rasa takut, tapi mau ditinggalin dapur dalam keadaan begini tuh kok rasanya nggak sampai hati gitu ya teman-teman. Besok tuh takutnya lalatan gitu ya dapur aku tuh. Nah alhamdulillah teman-teman, tadi setelah aku lap-lap itu langsung aku tuh matiin lampu, cabut lari dari dapur dan langsung molor gitu ya. Nah ini aku lanjutin lagi kegiatan aku di keesokan pagi. Jadi tadi tuh Pak suami berangkat kerja itu lebih awal ya teman-teman, lebih pagi jam 7-an udah berangkat. Ya kalau misalnya kerja sama orang begitu ya teman-teman, tergantung orangnya mau jam berapa. Kadang ada juga yang ngajakin jam 8, kadang ada juga yang ngajakin jam 7 atau setengah 7 gitu ya. Tergantung orang yang ngajak kerja itu mau jam berapa. Nah tadi Pak suami itu perginya lebih awal, padahal di luar itu sebenarnya kayak gerimis-gerimis gitu. Cuman Pak suami tetap berangkat ya karena udah janji. Dan gak lama setelah Pak suami kerja, tumben anak-anak itu bangun gitu teman-teman. Jadinya di sini aku tuh bisa beres-beres kasur tuh lebih awal. Kalau biasanya tuh suka sering kesiangan gitu ya, karena kadang itu mau diberesin anak-anak masih tidur gitu ya. Dan pas anak-anak baru bangun, kerjaan aku tuh yang lain masih terbengkalai gitu. Jadi kadang suka dibiarin gitu. Ini aku beres-beresin kamar dulu teman-teman, karena anak-anak tuh hobi banget main di sini gitu ya. Jadi walaupun ini nanti bakal diberantakin lagi, tetap di sini tuh aku selalu usahain buat dibersihin gitu ya. Jadi biar anak-anak tuh nanti nyaman mainnya. Dan biasanya pas mereka itu mau tidur siang, aku bersihin lagi untuk kasurnya gitu ya, biar pas mereka tidur siang mereka tuh juga nyaman. Oke, aku lanjutin teman-teman. Di sini aku tuh mau jemurin pakaian. Alhamdulillah ya, walaupun tadi malam tuh capek gitu ya dengan jalan-jalan gitu ya. Entah kenapa gitu ya teman-teman, kayak naik motor gitu ya, walaupun nggak jauh, walaupun nggak lama, rasanya itu kok pegel, rasanya itu kok capek gitu. Padahal kayak nggak ngapa-ngapain sebenarnya gitu kan, tapi capeknya itu bener-bener deh luar biasa. Tapi alhamdulillah sih teman-teman, walaupun capek gitu aku tetap ya bisa usahain buat nyuci, karena kan nyucinya juga bukan nyuci manual gitu ya, mesin cuci yang muter. Jadi ya udah biarin aja mesin cucinya yang capek. Palingan aku kan cuma bilas-bilas doang, jadi kayak rasanya itu sayang banget nggak nyuci. Alhamdulillah teman-teman, walaupun tadi malam hujannya itu deras banget ya, tapi untuk hari ini tuh cuacanya lumayan panas. Ya semoga lah panas itu sampai sore ya teman-teman, biar pakaian-pakaian itu pada kering. Nah di sini aku jemur-jemurin pakaian semuanya ya teman-teman. Nggak terlalu banyak sih cucianku karena kan aku nyuci setiap hari. Jadi kalau nyuci setiap hari itu enaknya ya teman-teman, pakaian tuh nggak yang terlalu numpuk banget dan cucian itu nggak terlalu banyak banget. Oke deh teman-temanku semuanya, terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Semoga apa yang aku share bisa menginspirasi, memotivasi, dan juga menghibur. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Maaf ya kalau ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan di hati kalian. Dan juga untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.